Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abi Hani bin Umi Ida selaku pengasuh Pondok Pesantren Perkemahan Al-Mufidah. Yang saya hormati mbak-mbak pengurus semuanya dan teman-teman yang saya cintai. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala muwaffiqin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Oke. Jadi seperti malam-malam sebelumnya, kita di sini akan mempresentasikan peta imajinasi saya dari kitab Al-Qawaid bab ke-11. Nah, kali ini akan menjelaskan mengenai fi'il muta'addi dan juga fi'il lazim. Nah, kita mulai dari fi'il muta'addi. Apa sih itu fi'il muta'addi? Jadi, fi'il muta'addi itu adalah fi'il yang membutuhkan maf'ul bih. Nah, jika misalnya kalimat ini tidak ada maf'ul bihnya, maka itu tidak berhasil, atau bisa dikatakan tidak berhasilnya suatu faedah dan bisa dikatakan tidak sempurna. Contohnya itu pada kalimat akala Zaidun al-khubza. Nah, pada kalimat ini al-khubza ini menjadi maf'ul bih apabila hanya dikatakan akala Zaidun, itu dikatakan belum sempurna atau tidak berhasilnya suatu faedah karena akala Zaidun, Zaid makan. Maka jika orang yang mendengarnya itu dia akan bertanya, Zaid makan apa? Al-khubza. Nah, jika seperti itu maka itu baru sempurna atau bisa dikatakan sebagai fi'il muta'addi karena sudah ada maf'ul bihnya berupa al-khubza. Kayak gitu. Oke, itu untuk penjelasan dari fi'il muta'addi. Kita lanjut ke fi'il lazim. Nah, apa itu fi'il lazim? Fi'il lazim itu adalah kebalikan dari fi'il muta'addi. Kalau misalnya tadi fi'il muta'addi itu yang membutuhkan maf'ul bih, kalau lazim berarti ini yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Nah, contohnya adalah marido Zaidun. Marido, sakit. Zaidun, siapa? Zaid. Nah, dalam kalimat ini artinya adalah Zaid sakit. Nah, dalam hal ini tidak perlu maf'ul bih karena sudah jelas sakit gitu. Tidak perlu dijelaskan lagi kayak gitu. Yang kedua, contohnya itu qama Zaidun. Zaidun berdiri. Nah, dalam hal ini itu juga tidak diperlukan maf'ul bih karena sudah jelas bahwa Zaid ini berdiri dan tidak ada yang perlu dijelaskan lagi kayak gitu. Oke. Nah, terus fi'il lazim itu hanya sebuah kalimat yang merupakan fi'il dan juga fa'il. Contohnya tadi kayak marido Zaidun. Marido ini adalah fi'il pekerjaan dan fa'ilnya ini adalah Zaid kayak gitu. Nah, terus lanjut ke lafaz fi'il lazim. Nah, ini dibagi menjadi 7 macam. Kita mulai dari lafaz yang pertama. Itu adalah af'al as-sajaya, yaitu adalah yang merupakan makna pada fa'il yang menetap. Nah, menetap ini itu merupakan arti dalam keumumannya gitu. Contohnya itu ada dalam lafaz hasuna yang artinya tampan. Nah, dalam lafaz hasuna ini yang berarti tampan itu merupakan sesuatu yang menetap pada seseorang dan itu tuh bersifat umum kayak gitu. Oke, lafaz yang kedua itu adalah pada wazan if'alalla. Nah, contohnya itu pada lafaz ya ke sya'arra yang artinya berkerut. Nah, kalau misalnya yang sya'arra itu kan tadi artinya berkerut. Nah, jadi dalam lafaz ya ke sya'arra ini tidak perlu tambahan al-jilda ataupun apapun itu sebagai maf'ul bih. Karena tadi fi'il lazim itu adalah sebuah fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih kayak gitu. Oke. Lanjut, yang ketiga itu adalah serupa dengan lafaz iqa'at sasa
atau dengan dua wazan, yaitu if anlala dan juga if anla, kayak gitu. Contohnya itu pada kalimat pada lafaz ikhranjama yang artinya menjadi berdesakan, kayak gitu. Yang keempat itu adalah menunjukkan arti bersih pada lafaz yang menunjukkan arti bersih. Contohnya itu pada lafaz dohuro yang artinya bersuci. Tuh. Yang kelima itu pada lafaz yang menunjukkan arti kotor. Yaitu pada kalimat wasakho yang artinya kotor. Yang keenam itu adalah a'rad. Apa itu a'rad? A'rad itu adalah sebuah lafaz yang tidak merupakan pekerjaan dari jism dari maknanya, dan merupakan sifat pada fa'il, dan ini tidak menetap. Maksudnya seperti apa? Jadi maksudnya itu kayak gini. Kita langsung ambil contoh fariha. Fariha ini adalah sebuah lafaz yang artinya gembira. Nah, dalam lafaz fariha ini itu bukan merupakan pekerjaan jisim atau pekerjaan anggota badan. Nah, fariha ini bukan merupakan suatu sifat yang akan menetap. Kan tidak mungkin tuh seseorang itu akan selalu merasa bergembira, begitu. Maka ini termasuk lafaz a'rad, kayak gitu. Oke. Nah, sebelum lanjut ke yang 7, ini ada batasan-batasan untuk menentukan antara fi'il lazim dan juga fi'il muta'addi. Nah, batasannya itu ada dua macam. Yang pertama itu adalah yang menunjukkan makna seluruh anggota badan itu pasti merupakan fi'il lazim. Contohnya itu adalah koma. Koma ini kan berdiri tuh. Jadi dalam lafaz koma ini itu menunjukkan sebuah lafaz di mana seluruh anggota badan itu melakukannya, kayak gitu. Terus yang kedua itu merupakan makna di mana satu anggota badan saja atau hati atau panca indera yang melakukannya, gitu. Contoh itu adalah ro'a yang artinya ini melihat, kayak gitu. Oke, lanjut ke lafaz yang ketujuh dari fi'il lazim, yaitu mutawa'ah. Apa itu mutawa'ah? Jadi mutawa'ah itu adalah berhasilnya akibat fa'il. Nah, contohnya ini adalah madda zaidun al-habla, famta'adda al-habla. Kenapa ini dinamakan fi'il? Kenapa ini dinamakan mutawa'ah? Karena madda zaidun al-habla, famta'adda al-habla ini artinya adalah Zaid memanjangkan tali, maka tali itu menjadi panjang. Nah, di mana kata maka tali itu menjadi panjang merupakan akibat karena Zaid ini mengulurkan tali, seperti itu. Nah, ini dari presentasi yang saya jelaskan mengenai fi'il muta'addi dan juga fi'il lazim. Semoga dengan mengetahui apa itu fi'il muta'addi dan juga apa itu fi'il lazim, kita semakin paham mengenai tata bahasa Arab yang sangat berguna bagi kehidupan kita, kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.